Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya. Kali ini di STK Teresia sedang diadakan bakti sosial donor darah. Untuk info selengkapnya, mari ikut saya di reportase Komsos KR. Saat ini saya sedang bersama koordinator dari kegiatan donor darah pada hari ini. Boleh dikenalkan dulu mungkin Kak? Ya, perkenalkan nama saya Dr. Julia, saya koordinator kesehatan dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Dok, kegiatan ini diadakan dari komunitas mana ya? Sebetulnya kegiatan ini merupakan satu bentuk kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh PSE dari Paroki Kristus Raja. Nah, kegiatan ini selama pandemi memang sempat tidak aktif, dan kali ini berhubung pandemi sudah mulai turun dan juga ada panggilan dari PMI karena stok golongan darah di PMI sudah mulai menipis, maka acara ini mulai diadakan lagi. Kali ini diadakan bersamaan dengan momen Paskah. Dok, untuk aturan seseorang mau donor darah itu bagaimana? Apakah jika seseorang rutin mengikuti donor darah itu berguna bagi tubuh? Oke, untuk aturan dari siapa yang boleh donor, yang pertama adalah mereka yang sehat. Kemudian biasanya sebelum donor itu akan dicek lebih dahulu mengenai kadar hemoglobin dalam darah. Bila kadar hemoglobinnya memenuhi kriteria yaitu di atas 12,5, biasanya diizinkan untuk mengikuti donor darah. Kemudian selain itu juga tidak pernah menderita penyakit-penyakit yang infeksi kronis, misalnya hepatitis atau HIV/AIDS atau malaria dan banyak penyakit lainnya. Itu sebelumnya akan ada screening dari PMI berupa kuesioner yang akan diisi oleh peserta yang ingin mengikuti donor darah. Kemudian biasanya sebagai persiapan untuk mengikuti donor darah akan sebelumnya harus makan makanan yang bergizi, kemudian tidur malam yang cukup. Kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya adalah manfaat dari donor darah ya. Manfaat dari donor darah yang pertama dan utama adalah menolong sesama, karena darah yang kita berikan akan sangat bermanfaat untuk kesehatan orang lain, untuk hidupnya orang lain, sehingga apa yang kita lakukan akan sangat bermakna bagi orang yang akan menerima darah tersebut dan juga bagi keluarganya. Itu manfaat yang pertama. Dan manfaat yang kedua yang dirasakan oleh pendonor itu sendiri adalah satu, badan akan terasa lebih fit, lebih segar. Kemudian donor darah ini dapat membuat seseorang itu kadar kolesterol, kemudian kadar asam urat dan lain-lain dalam darah juga akan lebih terjaga dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengikuti donor darah. Demikian. Biasanya kalau seseorang itu menerima donor darah itu melakukan donor darah itu biasanya berapa bulan sekali? Untuk donor darah dilakukan rutin selama 3 bulan sekali. Biasanya minimal. Terima kasih juga. Ini saya sedang bersama salah satu umat yang melakukan donor darah pada hari ini. Pak, bagaimana perasaannya bisa mengikuti donor pada hari ini? Saya sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan yang bisa memberikan saya kesempatan untuk donorkan darah saya untuk orang lain yang lebih memerlukan daripada saya di kesempatan setelah masa pandemi ini. Apakah Bapak sudah sering untuk melakukan donor darah? Saya melakukan donor darah sejak SMA umur 18 sampai sekarang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tuhan berkati. Kali ini saya sedang bersama salah satu umat yang mengikuti donor darah dan saya mengenal beliau karena beliau adalah ibunda dari Romo Freddy, benar ya Bu? Ibu tadi ingin melakukan donor darah ya? Ya. Tadi keluar juga, kenapa ya Bu?
Saya habis vaksin ketiga bulan ini, jadi belum ingat satu bulan belum boleh. Oh, oke. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Kali ini saya sedang bersama Romo Habel yang juga melakukan kegiatan bakti sosial donor darah. Romo, apakah sebelumnya Romo sudah sering mengikuti donor darah? Ini baru pertama kali, jadi tidak pernah donor darah dan hari ini bisa melakukan donor darah karena sebelumnya belum berhasil karena tes kesehatan. Ya, bagaimana perasaan Romo bisa donor darah di masa pandemi seperti ini? Tentunya senang karena ya dengan darah kita setitik sedikit apapun itu rasanya berbagi ke orang lain itu ya senang dan ya bahagia. Oke. Bagaimana kesan dan juga pesan Romo bisa melakukan donor darah di SDK Teresia ini? Ini kegiatan yang luar biasa karena kendati di masa pandemi lalu keterbatasan ruang gerak, tetapi kita sudah mulai belajar bagaimana berinteraksi dan kegiatan sosial tetap berjalan. Maka pesan saya ya kita tetap mari berbagi dalam bentuk apapun ya, salah satunya cara dengan donor darah asal ya, lolos uji kesehatan supaya bisa donor darah. Yang kedua ya apapun yang kita lakukan dengan donor darah ini kita akan banyak membantu orang siapapun yang membutuhkan karena darah itu ya berharga bagi manusia, bagi kita semua. Demikian Kiniko. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ternyata donor darah sangat baik bagi tubuh agar membuat tubuh lebih fit dan juga sehat. Dan pada hari ini, kegiatan bakti sosial donor darah didatangi umat yang cukup banyak untuk melakukan donor darah. Sekian reportase pada hari ini. Saya Gabriela Kimiko dan kameramen saya Angger, reportase Komsos KR.